dan hak asasi manusia. Yuk dengar penjelasannya. Ada beberapa pendapat mengenai hukum dari para ahli. Yang pertama, menurut Aristoteles, seorang filsuf Yunani yang berpendapat bahwa hukum menjadi kumpulan aturan yang dapat mengikat atau berlaku di lingkungan masyarakat. Namun tidak hanya itu, karena hukum dapat berlaku untuk hakim itu sendiri atau seseorang yang dapat mengurus berbagai keperluan yang memiliki kaitan terhadap hukum. Yang kedua, menurut Ahmad Ali, hukum merupakan seperangkat asas-asas hukum dan aturannya, serta norma yang dapat berperan untuk membantu penetapan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Hukum bisa saja tidak diakui oleh sebuah negara, dan dalam realitanya memiliki faktor eksternal yang meliputi budaya, sosial, politik, dan ekonomi dengan faktor internal berupa psikologis. Hukum berfungsi untuk mengatur perilaku dan hubungan antar anggota masyarakat, serta menetapkan aturan-aturan yang harus dipatuhi agar terciptanya lingkungan yang tertib dan damai. Juga menjadi pedoman atau prosedur dalam menyelesaikan sebuah konflik yang terjadi di kehidupan masyarakat. Selain itu, hukum menjadi sebuah pondasi bagi seluruh masyarakat untuk memiliki pola pikir yang dapat membawa perubahan sosial ke arah lebih baik. Contoh penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari itu seperti kewajiban membayar pajak, tidak mendiskriminasikan seseorang, mematuhi peraturan lalu lintas, tamu yang menginap 1 kali 24 jam harus lapor kepada ketua RT, tidak mencuri, dan hal-hal lainnya. Dalam penerapannya, hukum dibedakan menjadi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sedangkan hukum tidak tertulis adalah hukum yang hidup dalam keyakinan di masyarakat tertentu dalam suatu daerah, tetapi tidak tertulis, namun berlaku dan ditaati oleh masyarakat tertentu. Contoh hukum tertulis itu seperti KUHP, Undang-Undang, UUD 1945, Peraturan Pemerintah atau PP, sedangkan contoh dari hukum tidak tertulis yaitu moral dan etika. Adat istiadat seperti hukum adat yang mengatur perkawinan, pertanian, dan sanksi adat, lalu norma sosial yang meliputi tata krama, sopan santun, dan nilai-nilai kehormatan lainnya. Peranan hukum sangatlah penting dalam kehidupan. Hukum hadir untuk mengatur tingkah laku seseorang agar berjalan lurus dan tidak menyimpang. Selain mengatur tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat dan bernegara, keberlakuan hukum juga dibutuhkan untuk instansi, karena dengan adanya hukum dapat mengatur tatanan dalam suatu instansi atau badan agar tidak berbenturan kepentingan. Lalu hukum dapat menjadi pedoman dan batasan dalam bertindak sebagai suatu instansi atau badan. Jadi, dapat dikatakan dengan adanya hukum, suatu instansi atau badan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum. Selanjutnya, apa itu HAM? Menurut John Locke, manusia sejak dilahirkan telah memiliki kebebasan dan hak-hak asasi. Hak asasi tersebut adalah kehidupan, kemerdekaan, dan harta milik. Hak ini merupakan hak yang dimiliki manusia secara alami, yang inheren pada saat kelahirannya, dan HAM tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun, dan tidak dapat dicabut oleh negara, terkecuali oleh persetujuan pemiliknya. Menurut Baharudin Lopa, HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta, yakni hak yang bersifat kodrati. Jadi dapat disimpulkan bahwa HAM adalah hak yang melekat pada manusia sebagai anugerah dari Tuhan yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan semua orang. Contoh nyata HAM bersifat universal adalah di seluruh negara, warga negara dijamin haknya untuk hidup, menikah, memiliki keturunan, mendapatkan pendidikan, fasilitas kesehatan, dan meninggal. Hukum memiliki prinsip yang adil dan transparan, di antaranya yang pertama ada legalitas, yang artinya semua tindakan penegakan hukum harus berlandaskan pada undang-undang dan peraturan yang berlaku. Yang kedua, kesetaraan di hadapan hukum, yang artinya setiap orang memiliki kesetaraan yang sama di hadapan hukum, diperlakukan secara adil dan tanpa membeda-bedakan. Yang ketiga, praduga tak bersalah. Setiap orang yang dituntut tetapi pihak penuntut tidak memiliki bukti-bukti dianggap tidak bersalah melalui proses peradilan yang adil. Yang keempat, hak untuk dibela. Peradilan memberikan kesempatan yang sama kepada terdakwa untuk membela diri dan didampingi oleh pengacaranya untuk mengajukan pembelaan. Yang kelima,
transparansi dan akuntabilitas yang artinya proses penegakan hukum harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, serta informasi terkait penegakan hukum harus bisa diakses oleh masyarakat. Yang kelima, ada proporsionalitas dalam pemberian hukum harus sesuai dengan tingkat kesalahan atau pelanggaran yang telah dibuat. Yang ketujuh, ada independensi dan imparsialitas yang artinya lembaga penegak hukum harus dilakukan tanpa dipengaruhi oleh kepentingan politik, ekonomi, atau sosial. Penerapan prinsip-prinsip ini dalam penegakan hukum akan menciptakan sistem hukum yang adil, transparan, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Di zaman sekarang, nyatanya pelanggaran HAM masih sering terjadi. Contohnya, menyebarluaskan informasi negatif atau palsu yang dapat merusak reputasi seseorang, merusak barang milik orang lain tanpa izin, merendahkan martabat seseorang melalui kata-kata atau perilaku yang kasar, mendiskriminasikan seseorang atau kelompok karena perbedaan tertentu seperti ras, agama, ataupun gender, menyalahgunakan kekuasaan oleh pihak berwenang untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang merugikan masyarakat biasa. Pelanggaran HAM dapat dicegah dengan sebuah pendidikan karakter yang diajarkan sedari dini, sehingga dapat menumbuhkan kepedulian terhadap sesama, serta mematuhi semua norma dan nilai-nilai kehidupan yang berlaku, seperti sopan santun, tata krama, dan lainnya. Dengan membentuk sebuah lembaga independen yang berfungsi memantau dan mengawasi penegakan HAM, juga dapat dijadikan fondasi awal untuk mencegah pelanggaran HAM. Oleh karena itu, peran setiap individu dalam penegakan HAM sangat penting. Setiap individu harus bisa saling memahami dan menghargai hak-hak yang dimiliki antar sesama, bersikap saling toleran dan menghargai perbedaan, selalu menyuarakan setiap isu-isu HAM di lingkungan sekitarnya, dan melaporkan jika terjadi pelanggaran HAM kepada pihak yang berwenang, dan senantiasa mendukung serta mematuhi kebijakan pemerintah maupun lembaga terkait dalam penegakan HAM, agar terciptanya lingkungan yang damai dan sejahtera.